Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena akhirnya pada hari ini kita semua dapat dikumpulkan kembali ke sini untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Sebagai insan yang bertuhan, tentunya kita harus bersyukur. Yang pertama bahwa kalian akhirnya bisa sampai ke kelas 7 dan akhirnya kita bisa bertemu pada hari ini. Ini salah satu penyertaan Tuhan juga sehingga kalian semua boleh duduk di kelas ini untuk memulai pelajaran pada hari ini. Semua masih cerah-cerah, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik. Siap untuk pelajaran toh? Siap. Siap atau tidak? Siap. Ya. Jadi kalau siap untuk pelajaran, tentunya kita harus memulai dengan doa. Sebagai tadi dikatakan bahwa sebagai insan yang bertuhan, kita harus memulai pekerjaan atau memulai sesuatu dengan berdoa. Untuk itu siapkan hati dan batin kita, duduk yang rapi, sopan untuk menghadap Tuhan dalam doa. Ibu yang pimpin doa ya. Ya, semua perhatikan ke sini ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu tanya dulu, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua hadir ya? Ketua kelas bagaimana? Sekretaris ya, sekretaris? Ketua sekretaris hadir. Ya, semua. Jadi semua siswa hadir ya? Iya, bagus. Hari ini sudah siap belajar? Sudah. Masih semangat? Masih. Oke, seperti biasa kalau bilang selamat pagi berarti jawabannya sudah tahu. Bisa toh? Bisa. Oke, selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Iya, anak-anak. Jadi baik, kita sudah sampai ke materi kita pada hari ini tentang proses perumusan Pancasila. Sebentar ya, kita bisa lihat di slide. Ibu ada siapkan slide-nya. Semua bisa perhatikan di situ. Oke, proses perumusan Pancasila. Semua bisa diperhatikan? Bisa. Yang di belakang bisa? Bisa, Bu. Bisa lihat di sana? Bisa, Bu. Oke. Di sana kakak yang di sana bisa? Bisa, Bu. Oke. Proses perumusan Pancasila. Ya. Jadi sebelumnya Ibu mau kalian tahu dulu bahwa kita negara Indonesia itu pernah dijajah oleh beberapa negara. Kita tahu bahwa perjalanan panjang negara Indonesia sudah sampai berapa tahun? Tahun ini kemarin kita merayakan ulang tahun yang keberapa? 77 tahun. 77 tahun. 77 tahun. Sebelum 77 tahun yang lalu itu kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Mungkin bisa lihat di sini, mungkin kalian bisa lihat di slide bahwa kita pernah dijajah oleh negara-negara yang Ibu ada tulis di depan itu. Bahwa yang pertama, negara pertama yang menjajah kita adalah negara Portugis. Mulai dari tahun 1512 sampai tahun 1533. Setelah Portugis kita pikir kita akan merdeka pada saat itu, ternyata tidak. Bahwa Spanyol itu datang lagi. Spanyol datang di tahun 1534 sampai dengan tahun 1594. Itu Spanyol. Kemudian yang berikut, setelah Spanyol ternyata negara Indonesia tidak lepas lagi dari penjajahan. Datang lagi bangsa Belanda. Bangsa Belanda itu dari tahun 1594 anak-anak. 1594 sampai 1942. Berarti 300 tahun lebih. 380 tahun lebih kita dijajah oleh Belanda. Ingat anak-anak, kita dijajah lama oleh Belanda. Kemudian yang berikut dari tanggal 8 Maret 1942 itu datanglah Jepang.
Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 sampai 17 Agustus 1945. Ibu mau tanya dulu, 17 Agustus 1945 itu hari apa? Hari kemerdekaan Indonesia. Jadi Jepang itu dari tanggal 8 Maret 1942 dia menduduki negara Indonesia sebagai bangsa penjajah. Di situ satu yang belum sebutkan toh. Kenapa Inggris tadi tidak sebutkan? Inggris itu dia menjajah Indonesia dengan perjanjian dengan Belanda. Waktu itu dia ada perjanjian dengan Belanda. Mereka melakukan perjanjian bahwa Inggris mengambil alih penjajahan kepada negara Indonesia pada tanggal 17 September 1811 sampai 1806. Anak-anak, ini ada kaitan dengan materi kita. Ketika Jepang menduduki negara Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dia bilang begini, dia bilang orang Indonesia saya akan berikan kamu kemerdekaan. Saya akan berikan kamu kemerdekaan. Mari kita lihat di sini bahwa janji kemerdekaan Jepang itu tertuang dalam video ini, silahkan diamati. Bisa diamati, bisa diamati. Dari Nippon Tenku mengumumkan bahwa akan memperkenalkan kemerdekaan setelah kemudian hari. Pada hari ini, Paduka Tuan Yamamoto yang muncul mengumumkan kepada para wartawan kenyataan kemerdekaan yang menentukan sejarah dalam sejarah Indonesia. Kenyataan itu kemudian disampaikan dengan kepada Paduka Tuan Indonesia. Untuk itu, karena tadi ada janji kemerdekaan Jepang, maka janji kemerdekaan itu dituangkan, dibuktikan dengan didirikannya salah satu organisasi yang namanya BPUPKI. Ada yang tahu BPUPKI itu apa? Angkat tangan, angkat tangan. BPUPKI. Ini bunga. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu untuk dia. BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi hari ini dari video yang tadi kita lihat bahwa hari ini kompetensi dasar kita yaitu yang menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dengan indikator bisa dilihat di depan.
dengan indikator yang pertama perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Kemudian yang kedua, indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi mendeskripsikan Pancasila. Jadi bagaimana isi mengungkapkan pendapat tentang Pancasila. Kemudian perumusan Pancasila sebagai dasar negara oleh BPUPKI menjadi PK kita pada pertemuan kali ini. Ya, kemudian setelah proses pembelajaran kita pada hari ini nantinya dengan berbagai proses yang akan kita lalui, tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu siswa dapat memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Ibu ulang lagi ya, tujuan kita pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa dapat memahami perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Yang kedua, siswa dapat membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Jadi ini ada dua tujuan pembelajaran kita sehingga semoga dapat tercapai pada pembelajaran hari ini. Bisa toh? Bisa. Iya. Untuk itu kegiatan pembelajaran pada hari ini akan berlangsung seperti ini. Ibu akan membagikan kamu dalam kelompok. Kelompoknya kita bentuk dulu ya. Ya, silahkan duduk dalam bentuk kelompok. Buku pelajarannya, buku referensinya silahkan disimpan di atas meja masing-masing. Silahkan disimpan. Sudah. Ya, ambil bukunya. Semua sudah dalam bentuk kelompok. Tuh, ada berapa kelompok di sini? 4 kelompok. Kelompok 1 berapa orang? 5 orang. Kelompok 2? 4 orang. Kelompok 3? 4 orang. Kelompok 4? 4 orang. Oke. Mari kita lihat sama-sama. Sudah dalam bentuk kelompok. Ibu mau kamu amati gambar di bawah ini. Bisa dilihat di slide. Kemudian bisa juga kalian melihat di sini. Ini gambarnya. Bisa lihat di slide atau bisa lihat di sini. Bisa? Bisa jelas loh? Gambarnya jelas. Gambarnya jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Semangat loh. Iya. Dari gambar yang kamu amati, coba kamu rangkum apa pertanyaan, kira-kira apa yang kamu mau tanyakan dari gambar-gambar yang ada ini, coba. Ya, tanya Sa, silakan. Kapan dibentuk BPUPKI? Kapan dibentuknya BPUPKI? Oke. Sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan ini gambar apa ini? Gambar apa? Ini kira-kira yang kamu lihat ini gambar apa? Coba angkat tangan. Coba satu orang. Tadi Mario sudah tanya. Itu sebenarnya dia punya pertanyaan itu jawaban juga yang ditanya apa? Coba ini apa ini? Silakan coba. Angkat tangan, angkat itu ini. Dari gambar yang ada di atas adalah sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh para tokoh perumusan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, Mr. Soekarno dan Y.R. Soekarno. Iya, jadi bagus sekali. Jadi di dalam gambar ini, gambar yang kamu lihat ini tentunya apa? Secara sederhana ini bahwa ini yang terjadi adalah suasana sidang, toh? Suasana sidang dari yang tadi kita sebutkan, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pertanyaan pertama tadi dari Mario itu sudah sangat bagus, bahwa pertanyaan pertama, kapan BPUPKI dibentuk? Kapan BPUPKI dibentuk? Coba ada pertanyaan lain lagi dari gambar ini. Silakan ketua kelas. Kapan sidang BPUPKI dilaksanakan? Kapan sidang BPUPKI dilaksanakan? Ada pertanyaan lain lagi? Revan? Siapa saja yang mengumumkan pendapat dalam sidang BPUPKI pertama? Siapa saja yang mengungkapkan pendapat dalam sidang BPUPKI 1? Masih ada pertanyaan? Iya, silakan. Siapa ketua dan wakil dari BPUPKI? Siapa ketua dan wakil
dari BPUPKI. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kamu sampaikan itu Ibu buatkan dalam LKPD dan kalian silahkan untuk berdiskusi dalam kelompok. Nanti pertanyaannya itu ada di dalam LKPD ya. Nanti dilihat dan didiskusikan. Suruhannya juga ada di situ. Nanti setelah itu baru kamu presentasikan. Didiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dirangkum tadi itu yang tadi sudah ditanyakan oleh siapa tentang yang pertama tadi tentang kapan BPUPKI dibentuk, kapan BPUPKI mengadakan sidang, kemudian tujuan dari BPUPKI, kemudian tadi lagi kapan diadakan sidang yang pertama dan kedua, siapa ketua, itu sudah dirangkum dalam LKPD masing-masing. Bisa toh? Ya, mungkin 4 menit. Dirangkum di dalam LKPD, silahkan kamu membahasnya. Ibu bagi LKPD masing-masing kelompok. Ini kelompok ini silahkan dikerjakan dalam kelompok. Ya, silahkan dikerjakan menggunakan buku referensi yang ada ya. Oke, silahkan. Sudah? Iya, silahkan. Diskusi dalam kelompok. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semua? Sudah? Oke, jadi kalau sudah selesai mendiskusikan apa yang ada dalam LKPD masing-masing, sekarang waktunya kita untuk presentasi. Masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat seperti biasa kita ulangi dulu. Selamat pagi. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya, jadi ini membuktikan bahwa semua masih semangat. Oke, kita lanjut dengan kelompok pertama. Kita kasih kesempatan kepada Pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Deskripsikan secara singkat apa yang kalian pahami dari gambar yang ada. Dari gambar yang ada di atas, sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh para tokoh
PKI dibentuk dan diresmikan. BPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. 3. Jelaskan struktur keanggotaan BPU PKI, ketua, wakil ketua, dan anggotanya. Ketuanya adalah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat, Wakil Ichibamase Yoshio dari Jepang, dan EP Suroso. 4. Jelaskan tujuan pembentukan BPU PKI. Tujuan BPU PKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. 5. Kapan sidang BPU PKI dilaksanakan? Sidang BPU PKI dilaksanakan sebanyak 2 kali, sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resmi yang pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. 6. Siapa saja tokoh yang mengungkapkan pendapatnya mengenai rumusan usulan dasar negara pada sidang BPU PKI? Yang pertama, Muhammad Yamin. Yang kedua, Mr. Supomo. Dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Apa saja rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh perumus dasar negara? Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan 5 dasar negara bagi negara Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. Kemudian Muhammad Yamin mengusulkan secara tertulis, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut Supomo, dasar negara Indonesia merdeka adalah sebagai berikut. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya, sangat bagus sekali bahwa presentasi hasil diskusi kelompok ini sangat bagus. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok yang berikut Ibu minta kelompoknya Mega dan teman-teman. Waktu dan kesempatan Ibu berikan. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. 1. Deskripsikan secara singkat apa yang kalian pahami dari gambar yang ada. Dari gambar yang kami amati di atas, kami melihat pelaksanaan sidang BPU PKI
tanggal 1 Juni 1945 yang dikemukakan oleh para tokoh perumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. 2. Kapan BPU PKI dibentuk dan diresmikan? BPU PKI dibentuk dan diresmikan pada tanggal 1 Maret 1945. 3. Jelaskan struktur keanggotaan BPU PKI atau ketua, wakil, ketua, dan anggotanya. Ketua BPU PKI adalah DRKRT Rajiman Mediodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibamase Yoshio atau Jepang dan RP Soeroso. 4. Jelaskan tujuan pembentukan BPU PKI. Tujuannya untuk membahas rancangan dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Kapan sidang BPU PKI dilaksanakan? Sidang BPU PKI dilaksanakan. BPU mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Apa saja rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh perumus dasar negara? 1. Muhammad Yamin mengusulkan secara lisan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan sosial. Muhammad Yamin mengusulkan dasar Indonesia merdeka secara tertulis yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Mr. Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Kalian dalam kelompok sekali lagi mengajak kita untuk tepuk tangan. Ya, mari kita lihat sama-sama dari apa yang tadi sudah kamu diskusikan dengan teman kamu dan sudah mempresentasikan di depan kita semua, bahwa yang pertama, kapan BPU PKI dibentuk? BPU PKI dibentuk atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. 1 Maret 1945, Jenderal Makichi Harada mengumumkan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun, BPU PKI ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Ini orang Jepang. Jadi ingat bahwa BPU PKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Kita lanjut anak-anak. Keanggotaan BPU PKI tadi semua sudah menjawab dalam kelompok masing-masing bahwa keanggotaan BPU PKI itu beranggotakan 67 orang. Yang ketuanya adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan wakil ketua Ichibamase Yoshio yang adalah perwakilan dari Jepang. Kemudian dan dari Indonesia perwakilannya adalah Raden Panji Suroso. Jadi ada satu ketua, dua wakil. Wakil satu itu dari Jepang, wakil satunya dari Indonesia.
Di awal pertemuan tadi Ibu sudah katakan bahwa BPUPKI dibentuk tadi itu oleh Jepang dengan maksud menjanjikan kemerdekaan. Maka BPUPKI punya tugas, tujuannya adalah menyelidik apa-apa saja yang diperlukan dalam sebuah negara merdeka. Jadi BPUPKI dibentuk, dia bilang begini, kamu bentuk BPUPKI untuk menyelidik. Nanti kalau kamu merdeka itu butuh apa-apa saja. Maka tujuan dari BPUPKI adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka. Kemudian setelah diselidiki, ternyata negara merdeka butuh yang namanya dasar negara, butuh lagi yang namanya hukum dasar. Maka tujuan dari BPUPKI adalah membentuk itu, menyelidiki hal-hal yang diperlukan dalam sebuah negara merdeka. Karena tadi itu setelah diselidiki itu ternyata yang paling utama adalah dasar negara, maka berkaitan dengan pertanyaan berikut. Kapan BPUPKI mengadakan sidang dan apa saja yang dibahas dalam sidang tersebut? Kita lihat satu-satu bahwa tadi tujuan mereka adalah menyelidiki. Setelah diselidiki, diperlukan sebuah dasar negara untuk berdirinya negara Indonesia. Maka BPUPKI mengadakan sidang yang pertama. Sidang pertama terjadi pada tanggal berapa? 19 Mei 1 Juni 1945. Sidang pertama dengan agenda sidang membahas tentang dasar negara. Itu berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian sidang yang kedua berlangsung pada tanggal berapa? 10 sampai 16 Juli 1945. Dengan agenda sidangnya adalah membahas tentang Rancangan Undang-Undang. Karena tadi mereka menyelidiki pertama, negara Indonesia harus ada dasar negara. Maka sidang pertama 29 sampai 1 Juni 1945 mereka membahas tentang dasar negara. Bisa dipahami ini? Bisa toh? Bisa. Oke, kita lanjut. Jadi ada 2 kali sidang ya, ingat. Tanggalnya itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juli itu sidang pertama, tanggal 10 sampai 17 Juli sidang kedua dengan agendanya rancangan undang-undang dasar. Oke. Yang berikut. Siapa saja yang mengemukakan pendapat dalam sidang pertama? Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Yang kedua, Mr. Sutomo. yang ketiga, Mr. Soekarno. ya kita lihat satu-satu. Muhammad Yamin itu pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan pendapat. Di situ ada profil, sengaja taruh profil Muhammad Yamin di situ supaya kamu lihat bahwa secara lisan dia menyampaikan pendapatnya dasar negara Indonesia merdeka nanti. Yang pertama peri kebangsaan, sila kedua peri kemanusiaan, sila ketiga peri ketuhanan, sila keempat peri kerakyatan, sila kelima kesejahteraan sosial. Itu secara lisan Muhammad Yamin. Kemudian secara tulisan juga Muhammad Yamin menyampaikan usulannya, yaitu yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua Kebangsaan Persatuan Indonesia. yang ketiga Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dan yang kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ya. Jadi itu Muhammad Yamin secara tulis juga menyampaikan 5 dasar negara. Yang berikut tanggal 31 Mei 1945 Mr. Sutomo menyampaikan usulannya ada 5 juga. Yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Oke. Terus hari terakhir dalam sidang BPUPKI 1, Ibu Soekarno menyampaikan pendapatnya, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berbudaya. Iya. Dari hasil ini bahwa
pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD sudah bisa dijawab dengan baik oleh semua peserta didik hari ini, siswa. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah BPUPKI dibentuk untuk menyelidik hal-hal diperlukan Indonesia untuk menjadi negara merdeka. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama membahas tentang dasar negara, yang dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan mereka, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk menyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang berkaitan dengan dasar negara dan rancangan undang-undang dasar. Sehingga BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama membahas tentang dasar negara, sidang kedua membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Yang dimana dalam sidang pertama ada 3 tokoh yang menyampaikan pendapat, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Mr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Ketiga tokoh ini, tokoh negara kita, pendiri negara kita, menyampaikan dengan usulan mereka masing-masing yang sudah dikemukakan oleh anak-anak dan sudah kita pelajari tadi dalam pembelajaran. Jadi mungkin kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini hanya seperti itu saja, bahwa BPUPKI dibentuk, kemudian diadakan sidang sebanyak 2 kali, dengan hasil sidangnya yaitu nanti pada PPKI, nanti dalam pembelajaran berikutnya baru kita pelajari bersama. Mungkin ini saja. Ya, setelah pembelajaran ini ada post test, silahkan kalian mengisi sesuai pertanyaannya ada di sana, masing-masing mengerjakannya dalam lembar kerja masing-masing. Silahkan dikerjakan masing-masing. Lihat di sana, ada di sana jelas, pertanyaannya jelas, jelas toh? Silahkan dikerjakan. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Semua sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, Ibu minta tolong kepada ketua kelas untuk mengumpulkan hasil post test. Ketua kelas kumpul. Sudah selesai ya. Nanti diperiksa ya, supaya saya pastikan. Oke, Ibu dibuka. Ya, setelah dikumpulkan ini, maka pembelajaran kita berakhir pada hari ini, dan minggu depan kita akan bertemu lagi dengan lanjutan dari materi ini. Bisa toh? Bisa. Sebelum kita menutup semua rangkaian kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa, dan izinkan Ibu untuk memandu doa, memimpin doa kita. Semua berdoa sesuai dengan agama, ajaran dari masing-masing. Kita berdoa. Berdoa mulai.
Baik anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Iya, terima kasih dan selamat pagi sekali lagi.